ini bagaimana nih? Warga juga kasih tahu dong gitu. Iya, menjadi pusat ekonomi lah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian lama kita tidak bertegur sapa di channel Pikirkan Rakyat. Mudah-mudahan di Ramadan ini channel Pikiran Rakyat itu kembali lagi mengudaranya, Kang. Ya, Iya, kita mengudara. Mudah-mudahan di Ramadan ini pun menjadi apa istilahnya itu? titik balik lah Menjadi begitu. titik balik, refleksi juga. Dan ternyata sekian lama tidak bertegur apa dengan rekan-rekan, dengan pemirsa, itu banyak sekali sebetulnya penemuan-penemuan atau ya kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satunya kan kejadian Iran misalkan, kejadian Iran, Amerika dan Israel, sampai-sampai wafatnya Ayatullah Ali Khomeini, dan itu juga mengguncang dunia sebetulnya. Nah, di sisi lain juga di wilayah kita Indonesia pun kelihatannya pengaruhnya ya agak lumayan besar, khususnya terhadap ekonomi mungkin. Nah, lebih spesifik lagi bukan mungkin, persoalan-persoalan yang berkembang di lokalitas, salah satunya di daerah yang kita cintai ini pun sama. Banyak penemuan-penemuan, banyak hal-hal yang memang membuat kita terhenyak. Ya, Ramadan momentumnya untuk reset. Ah, iya. Ya, Ramadan ini mudah-mudahan Ramadan ini pun itu menjadi introspeksi untuk semuanya, Kang. Ya, jadi restart lah, di Ya, restart gitu. ya, ya, ya. Seperti halnya komputer atau ya gawai kita juga kan kalau terlalu penuh memorinya dia akan macet juga kan. Heng ya. Ya, hang gitu, kayak gitu. Jadi harus di restart gitu. Jadi kalau kalau diibaratkan ya Ramadan ini momentum untuk restart. Betul, betul. Apalagi tapi di restart apapun, sebagai refleksi apapun, tapi hidup harus berjalan terus, Kang. Ya, Artinya bahwa Ramadan ini pun bisa dijadikan sebuah apa namanya, sebuah kekuatan untuk berproses eh, khususnya di wilayah kebudayaan sepertinya, Kang. ya restart itu kan bukan berarti menghapus, tapi ya itu menyusun kembali arah gitu sih. Supaya program terbaca kembali dengan lancar gitu, dengan lebih ringan gitu cara membacanya begitu. Kalau kemarin boleh jadi karena ya pikiran kita terlalu penuh, banyak residu begitu. Jadi ketika kita mencermati sesuatu juga agak terkendala kan, macet gitu. Nah, selama ini, Kang, selama ini penemuan-penemuan Kang di ya ya praktisnya kan kita baru bertegur sapa kembali nih, baru ketemu. Ada hal yang menarik tuh, Kang. Apa, Kang? Sebenarnya banyak yang bisa kita jadikan bahan untuk refleksi lah begitu. Termasuk kalau dari sisi kita sebagai warga gitu ya. Hmm, Sebagai warga warga kota. Aduh, warga kota ini oh kita. iyalah, orang Jadi kota Tasikmalaya. setelah dimekarkan kan kita ada di wilayah kota kebetulan gitu. Tapi bukan berarti kita terputus dengan saudara-saudara yang di Saudara kabupaten. tua ya. Arti Ini juga ada yang menarik, Kang, ketika misalkan kota terbagi dua, Tasikmalaya terbagi dua, kota dan kabupaten. Ya, ini juga paradoks sebetulnya, atau ya apa sih namanya? Jadi kota itu dianggap anak yang tidak tahu diri, kan, Malin Kundang ya. maling kunang, karena ternyata bukan bapak atau bukan ibu yang mengalah
bukan ibu yang berdiam, tapi ibu yang malah justru anaknya yang apa yang keke gitu. Ya sementara apapun alasannya, ketika Tasikmalaya em, metronya atau pusatnya itu kan di kota nih Kang. Nah Ya, tiba-tiba ini pecah, kabupaten tersingkir atau memang disingkirkan atau memang ya ya begitulah gitu. sebetulnya itu kan sudah diwanti-wanti waktu proses pemekaran juga. Malah ya Afiliani waktu itu salah seorang yang semacam apa ya, konsultan begitu, mewanti-wanti gitu bahwa ada kecenderungan anak si induk ini bisa jadi apa ya, lebih lebih miskin gitu ketimbang kota gitu. Itu sudah diwanti-wanti Oh sebetulnya iya, kan. ya karena memang di wilayah kota kan, kota itu proses atau transaksi ekonominya itu lebih besar. Nah, ketika transaksi ekonomi lebih lebih besar di sebuah wilayah, wilayah pemerintahan, ya tentu saja berpengaruh terhadap ini kan, terhadap apa namanya, terhadap mekanisme, terhadap PAD lah kalau boleh dibilang. Nah, kabupaten, padahal kabupaten itu ya ibu lah, ibunya Tasikmalaya. Gimana Kak? Ya sebetulnya ini menarik ya, Paradok gitu. ya menarik sebetulnya kalau kita coba kembali gitu ya ke spirit awal waktu itu. Pemekaran ini kan salah satu ikhtiar untuk Pemerataan, pemerataan gitu, pemerataan. kesejahteraan, peningkatan kayak begitu. Walaupun faktanya ya waktu itu juga sudah langsung dampaknya terasa gitu. Betul, Kabupaten aset kayak begitu gitu kan, aset-aset betul. penting kan sebetulnya di kota gitu. Aset-aset yang ya sekarang juga sebetulnya masih ada aset Masih, kabupaten yang di masih, kota. dan Tetapi masih jadi polemik sih, ya sampai sampai detik ini. belum terkelola dengan baik Iya, begitu. Nah, yang pada akhirnya aset-aset kabupaten yang ada di kota itu terkesan terbengkalai kan. ya karena ya ada beberapa tempat ya, umpamanya Cilembang itu juga kondisinya kan seperti itu. Seperti itu. Kemudian ex DPRD Setda ya, ya, Setda ya ya. gitu kan sama gitu. Ya karena mungkin pikirannya itu mah ada di wilayah. Jadi sama kabupaten anggapannya itu ada di wilayah kota, sama kota ada itu mah aset kabupaten, yang pada akhirnya kalau kalau dibilang itu anak, jadi anak anak maaf dengan segala hormat, anak jadah kan, tidak diakui oleh kabupaten, tidak diakui oleh kota, yang pada akhirnya terbengkalai. Padahal itu kalau memang dikelola sedemikian rupa, ya tentu saja ada apa namanya, ada kerjasama yang luar biasa antara kota dan kabupaten, itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa sebetulnya Kang ya. Ya Kalau betul. saya ngelihatnya gitu sih. Ya artinya ini ruang momentum ya apa ya, restart lah gitu. Kita kembali ke awal gitu. Jangan sampai kajongjonan gitu ya. Keasikan gitu. Kota keasikan, kabupaten keasikan. Padahal banyak potensi yang bisa Benar. dikolaborasikan. Aset aja ini kan menarik gitu kalau dikelola dengan bagus gitu, akan jadi semacam bangkitan bagi keduanya Oh iya, begitu. ya kebangkitan ekonomi mungkin. Iya, Bukan bukan bangkitan, mungkin lagi betul. kalau memang ya tentu saja mereka kan punya undang-undangnya dibahas bersama, pembagiannya seperti apa. Kan menurut saya itu mah wajar, dan karena saling menguntungkan. Tampaknya ini juga sudah jadi rancangan tampaknya begitu. Cuma kan belum dibuka ya, belum dibuka. Jadi masih perbincangan terbatas gitu ya. Padahal ya menarik, isu-isu ini kan tenggelam sekarang ya, Betul. tentang aset, bagaimana nih caranya pengelolaan supaya antara
kabupaten sebagai katakanlah induk ya dulu gitu. Nah, sekarang kota sebagai anak. Kan kalau kita narasinya induk anak gitu, ibu dan anak, bapak dan anak itu kan justru Oh iya, luar biasa. bakal lebih emosional ya Ya di pengelolaannya. sisi lain kan pemenangnya itu kan sama kan ya? Iya, ya itu Itu kan? ya apalagi Iya. dari satu satu Da, napas kan sebetulnya. iya. Satu perahu yang sama di Jadi kabupaten penguasanya itu, di kota penguasanya juga ini. Artinya secara apa? Secara keutuhan gitu ya, secara keutuhan rumah atau secara keutuhan pengelola itu kan sebetulnya harus tidak jadi masalah kan? nah harus dievaluasi dulu juga kan sama satu payung Oh katakanlah iya. Pak Tatang dan di sini. Kalau Pak Tatang mah kalau saya agak segini, Pak Tatang itu justru inisiator perpecahan. Nah, ketika Pak Ade, pasca Pak Ade Nah, nih, nah itu dia sebetulnya waktu itu sudah ada skema ketika ya. Pak UU ya Ya, ya ada skema dengan ketika Pak UU sama Pak Budi kalau tidak salah, ya sama Pak Budi kan itu sama ya satu 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 ini rumah ya, satu ya satu rumah gitu. organisasi lah. Nah, sudah mengerucut tampaknya, tetapi kan konstelasi terus ya bergeser gitu dan jadi banyak hal yang ya tidak belum apa ya eh, jeda gitu, terjeda gitu. Nah, boleh jadi sebetulnya ya kita ngobrol nih sebagai warga gitu. Ya ini agak dianggap ini ya harus dijadikan salah prioritas gitu. Prioritas agar kota kabupaten ya secara kesejarahan gitu terajut kembali begitu Betul. ya. Sekarang juga sebetulnya nggak ada soal, nggak ada apa gitu. Tapi kalau ditandai dengan ya pengelolaan aset umpamanya secara bersama begitu di kota, aset kabupaten yang ada di kota begitu dikerjasamakan, kolaborasi kan Menarik, menarik itu gitu. menarik, sangat menarik. Ya tinggal inilah, tinggal apa? Tinggal bargaining ya, Iya. bargain gitu. Tinggal ya, ya mereka-mereka kan jago nih bikin apa namanya, bikin perjanjian, bikin kontrak dan sebagainya dan sebagainya. Dan Saya menduga kuat itu sebetulnya sedang berjalan, cuman agak aneh juga ya tidak di ya perbincangannya itu tidak mengemuka gitu. Seolah-olah masih apa ya senyap begitu. Padahal kalau dibuka itu bisa jadi percakapannya gitu ya, betul, percakapan bahwa oh kita sedang proses nih gitu. Nah itu dinarasikan begitu. Kalau ada gairah gitu kalau dibuka ke publik gitu. Oh kita sedang merancang nih aset kota, aset kabupaten gitu ya. Kita sedang punya skema-skema begitu kayak begitu. Kan asik itu kalau oh diungkap iya, gitu ya. iya. Ini salah satu contoh misalkan yang memang sekarang kalau boleh dibilang terbengkalai, terbengkalai kan, yang ex terminal Cilembang itu kan strategis sekali kan tempatnya. Oh itu jalur sutra Oh itu. iya, makanya. Nah tiba-tiba karena memang itu milik kabupaten sama kota, ketika mau digarap kabupaten harus seperti apa, ketika digarap sama kabupaten ini, padahal itu kalau memang bisa menjadi pusat, kalau boleh dibilang bisa menjadi pusat ekonomi lah di situ. Artinya pengelolaan di ex terminal Cilembang itu, bagaimana dua pemerintahan ini itu bersinergi atau bersatu untuk membuat sesuatu misalkan di situ. Ya tentu saja pembagian asetnya nanti kabupaten bagian apanya, terus kota bagian apanya, dibangun sesuatu misalkan, nanti di situ apa bagi hasilnya seperti apa lah gitu kan misalkan. Ya formulasinya gitu ya Gitu. dibikin gitu. Nah tampaknya Itu kita harus menarik. dorong nih. Harus dorong ini harus didorong gitu supaya walaupun saya menduga kuat ya itu sebenarnya sudah terjalin gitu. Percakapan-percakapan itu sudah terbangun. Boleh jadi sebetulnya sudah
sampai ke tahap yang serius begitu ya. Nah, cuma tinggal ini bagaimana nih warga juga kasih tahu dong gitu Iya, supaya tidak bertanya-tanya gitu ya. Ini kok begini gitu di perkantoran kompleks perkantoran sekda gitu sekretariat daerah gitu. Itu kan banyak bangunan gedung gitu yang ya tidak dimanfaatkan dan akhirnya kosong. teman-teman teman kita kan yang daripada nggak Ya dipakai iya, kan gitu kayak iya, begitu ya pemanfaatan, dimanfaatkan kan itu berguna ada denyutnya kan gitu betul, apalagi kalau support sistemnya nih jelas kuat masuk. gitu ya masuk gitu wah asik gitu gitu kan. Iya, kenapa tadi saya bilang Terbengkalai ya sama kabupaten tidak diakui, sama kota juga di apa dibiarkan begitu saja karena memang di situ ya berbenturan mungkin dengan aturan segala macam kan aturan mau bikin manusia tuh Kang. Nah, Masih bisa di ini undang-undang juga undang-undang di amandemen kan bisa masa sih? kalau ini kan bisa dibicarakan kan Iya, gitu. Ini restart nih saatnya nih. Nah, kita Ramadan ngobrol ini ya. ngobrol agak-agak serius nih sebetulnya gitu. Dan kita sebagai warga ya hanya Gergeten Kang. ya gergeten terus ya warga yang baik kan harus mendorong gitu. Betul. Ya terus juga pemerintahan yang baik kan tidak anti kritik juga sebetulnya mah Ya, harusnya. ya ngobrol lah. Makanya nanti kita bikin semacam saluran lah untuk kita bikin saluran untuk berbincang-bincang gitu ya melalui Ya mulai kanal ngobrol-ngobrol ini ini ya. gitu. Nah, Kang, Pikirkan rakyat, mudah-mudahan pikirkan rakyat juga napasnya terus berdenyut dan nah keberpihakan terhadap kepentingan rakyat pun itu menjadi core kita ya Kang ya. iya. Artinya bahwa suara-suara rakyat akan dikelembungkan di sini mungkin tidak mewakili seluruhnya tapi minimal sekian persen itu adalah Namanya dan juga kan pikirkan pikirkan rakyat. rakyat yang memikirkan yang paling utama itu kan pihak pemerintahnya pun itu jangan anti kritik gitu Kang Ya, maksudnya oke. Asik, Kang. ya Ini sebagai pemanasan ya perbincangan awal. ya sebagai inilah sebagai perkenalan awal baik ya ini mas sebagai pemanasan awal perbincangan awal mudah-mudahan perbincangan ini terus mengalir dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini pun menjadi refleksi merestart kembali mencoba kembali apa namanya eh, mem, ya merefleksi apa-apa persoalan yang ada di rakyat atau yang keberpihakan terhadap rakyat itu menjadi utama dari perbincangan ini. Baik, kita kembali lagi di perbincangan yang selanjutnya tentu saja perbincangan rakyat bicara, rakyat merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.